Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita pertemuan kedua dalam program PJJ pembelajaran jarak jauh. Semoga pembelajaran kemarin yang sudah ibu sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan bisa dimaksimalkan di grup diskusi kelas kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita baca doa dulu, yaitu doa sebelum belajar. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Sebelum masuk ke materi baru, Ibu akan review dulu apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ya, yang pertama kita sudah mempelajari tentang definisi induksi matematika. Yang kedua, langkah-langkah induksi matematika. Yang ketiga, penerapan induksi matematika. Di penerapan induksi matematika ini, kita sudah membahas tipe soal penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Sekarang kita masuk ke penerapan induksi pada keterbagian. Ya, silakan disimak baik-baik ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Induksi bagian untuk keterbagian ya. Contohnya kita ambil, buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 dengan N anggota bilangan asli. Untuk penerapan induksi keterbagian ini, langkahnya sama seperti penerapan induksi barisan bilangan. Yaitu, langkah pertama, kita langsung masuk ya. Langsung kita kerjakan. Langkah pertama, yaitu dengan mengganti N sama dengan 1. Di sini kita lihat polanya atau fungsinya N pangkat 3 ditambah 2N. Kita ganti ya, N-nya menjadi 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. Kita hitung, 1 pangkat 3 itu 1, ditambah 2 kali 1 itu 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi, terbukti ya. Terbukti kalau 3 ini, 3 ternyata habis dibagi 3. Jadi kalau habis dibagi 3 itu, ya berarti kelipatan 3. 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ganti N menjadi K. Nah, untuk yang langkah kedua ini kita asumsikan benar, kita anggap benar. Oke, kita ganti. Kita ganti N-nya, berarti K pangkat 3 ditambah 2K, gini ya. Jadi ini yang tadi N pangkat 3 berubah jadi K pangkat 3 ditambah 2K. Ini kita anggap habis, benar ya, habis dibagi 3 gitu. Jadi kita anggap benar. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu mengganti N menjadi K plus 1. Kita ganti N-nya menjadi K plus 1. Ya, lanjut di situ fungsinya N pangkat 3. N pangkat 3 maka N-nya berubah jadi K plus 1 pangkat 3 ditambah 2N. Berarti menjadi ditambah 2N. N-nya kita ganti jadi K plus 1. Lalu kita jabarkan. K plus 1 pangkat 3 kita jabarkan dengan menggunakan boleh perkalian seperti biasa ya. K plus 1 kali K plus 1 kali K plus 1. Atau bisa pakai segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal mau lengkapnya silakan dicek di channel Ibu. Oke. Kita jabarkan K plus 1 pangkat 3 berdasarkan segitiga Pascal. Jadinya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Lalu yang ini 2K plus 1 kita kalikan ke dalam 2K ditambah 2. Jadi 2 kali K 2 kali 1 jadinya 2K plus 2. Oke, lanjut. Nah, di sini kita patokannya tetap langkah kedua, sama seperti penerapan induksi barisan bilangan. Kita lihat langkah kedua, polanya itu kan K pangkat 3 plus 2K. Maka sebisa mungkin mirip dengan pola yang kedua. Kita lihat K pangkat 3. Oke, ada nih ya. Ibu pindahkan 2K-nya ke depan. Nah, jadi seperti bentuk kedua, K pangkat 3 plus 2K. Lalu sisanya Ibu tulis di belakang. 3K kuadrat ini
ditambah ini 3K ditambah 1 tambah 2 berarti 3. Oke. Nah, atau K pangkat 3 ditambah 2K ditambah ini sama-sama 3 ya. Oke, sama-sama 3. Kalau gitu Ibu keluarkan jadi 3. Sudah keluar 3-nya, berarti sisa K kuadrat. Lalu yang ini juga sama, 3-nya sudah keluar, berarti sisa K. Ditambah ini 3-nya sudah keluar, berarti sisa 1. Karena kan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, dari sini terbukti ya. Ini ternyata terbukti. Ini habis dibagi 3. Ini pun sama. Habis dibagi 3. Kenapa ini habis dibagi 3? Karena Ibu bilang tadi, kalau habis dibagi 3, maka perkaliannya adalah angka 3. Kalau belum nyambung, sini kita cek. Nih ya, kita ambil ini, yang ini. 3 kali 7, 21 ya. 21 habis nggak dibagi 3? Habis ya, hasilnya itu 7. Terus 3 kali 11 sama dengan 33. 33 habis dibagi 3. Berapa hasilnya? 11. Nah, jadi apapun perkaliannya dengan angka 3, maka pasti habis dibagi 3 gitu. Kalau ini kenapa habis dibagi 3? Karena dari pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu K pangkat 3 ditambah 2K habis dibagi 3. Oke, terbukti. Terbukti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang kedua ya, masih di penerapan induksi keterbagian. Contoh yang kedua, buktikan bahwa jika 2 pangkat 3n-1 habis dibagi 7. Ya, langkahnya masih sama seperti yang tadi. Oke. Langkah pertama kita ambil atau kita ganti. Maaf, ini belum dirubah. Ya, kita ganti n menjadi 1. Lalu kita masukkan ke formula atau rumusnya ya. Jadi 2 pangkat 3n dikurang 1, maka kita ganti jadi 2 pangkat 3 kali 1 kurang 1. Ya, kita hitung. 2 pangkat 3 kali 1, 3 dikurang 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Oh, ternyata ini hasilnya 7. Kalau 7, maka pasti habis dibagi dengan 7 atau kelipatannya. 14, 21, 28 itu pasti habis dibagi 7. Oke, ini benar ya. Pernyataan yang kedua, kita ganti dan asumsikan benar. Kita ganti dengan n sama dengan k. Jadi 2 pangkat 3k kurang 1. Oh, maaf, kurang satunya. Ya, kurang 1 habis dibagi 7. Ini kita anggap benar ya. Anggap benar. Nah, selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dengan mengganti n sama dengan k plus 1. Lalu kita masukkan 2 pangkat, di sini 3n, berarti menjadi 3 dalam kurung n-nya kita ganti jadi k plus 1 dikurang 1. Lalu kita jabarkan. Ingat, patokannya itu selalu langkah yang kedua. Kita mengikuti pola yang kedua. Oke, kita jabarkan. 2 pangkat. Nah, ini yang di atas pangkatnya kita kalikan. 3 kali k, 3k, 3 kali 1, 3 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 3k ditambah 3 artinya 2 pangkat 3k dikali 2 pangkat 3. Gitu. Jadi plus ini kita pisahkan jadi perkalian dengan bilangan pokoknya sama-sama 2. Ya, kalau di sini 5, maka di sini 2 pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 3, 8. Berarti Ibu tulis 8 kali 2 pangkat 3k kurang 1. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nyambung dengan pernyataan yang kedua?
Kita lihat. Ini kan pernyataannya habis dibagi 7. Kita akalin ya. Kita akalin. 8 itu artinya 7 tambah 1. Oke, kalau gitu Ibu tulis jadi 7 kali 2 pangkat 3K ditambah 1 kali 2 pangkat 3K. Nah, 7 ditambah 1 jadi 8 ya. Dikurang 1. Oke, kita buat samping. Oke. Nah, kita lanjut. 7 Ibu tulis ulang di sini. 3K ditambah 1 kali 2 pangkat 3K itu hasilnya 2 pangkat 3K kurang 1. Oke, di sini pengalinya 7. Maka pasti habis dibagi 7. Oke. Habis dibagi 7. Yang ini sesuai dengan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ini ya. Sama ya. Oke, kalau gitu berarti habis pula dibagi dengan 7. Nah, akhirnya terbukti bahwa 2 pangkat 3n-1. Oke, sekian materi dari Ibu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.